Agus mengungkapkan keinginannya memiliki anak dari sang istri Elmi Nurmala. Hal itu diungkap saat konferensi pers terkait masalah uang donasinya dengan Pratiwi Novianti yang tidak kunjung selesai. Saat ditanya soal rencana memiliki anak, Agus mengaku memang sudah memiliki rencana dan ingin sekali memiliki anak. Agus juga berharap Tuhan memberinya rezeki berupa anak melalui istrinya dalam waktu dekat. Agus beranggapan keluarganya akan lebih bahagia keluarga kecilnya diramaikan dengan kehadiran anak. Di sisi lain, Agus juga berharap adanya seorang anak ini kelak bisa membantunya beraktivitas dan menjaganya. Namun, sejumlah netizen yang berbakti justru salah fokus dengan ekspresi istri Agus yang terlihat sedikit melotot ketika suaminya membahas soal anak. Netizen yang budiman menduga Elmi tidak ingin memiliki seorang anak dan sudah muak dengan perkataan suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut lu netizen nyerang lu tuh gara-gara Teh gitu? Hah? Tanpa lu berpikir kesalahannya ada pada lu sendiri. Lu apa-apa Teh yang disalahin, apa-apa Teh yang disalahin. Lu tuh harus berpikir kalau misalnya kesalahan lu tuh udah fatal. Agus, dari pihak lu juga pertama yang bikin petisi. Kalau misalkan ada tanda tangan dari netizen 8.000 aja. Hah? Yang bikin petisi siapa? Sekarang lu nyalahin Teh gara-gara netizen ngehujat lu tanpa berpikir kalau misalkan semua kesalahannya ada pada lu. Kalau misalkan lu nggak salah, Gus, netizen juga nggak akan nyerang lu, Gus. Lu harusnya berpikir ke situ. Jangan makin ke sana, makin ke sini, ngaco deh lu ah. Yang namanya hak kan tetap hak nih. Kayak kau, hak dari mana? Ya, hak itu kalau kau berjanji kau tepati. Tapi kalau kau sudah tidak menepati janji kau mau ngapain, tapi kau alihkan, itu bukan hak kau. Ya, gitu aja. Sok-sokan minta maaf, apa susahnya sih? Kau yang salah, kau suruh orang minta maaf, ada aja kau. Aduh, makin kesini Gus. Kalau awak ini tangannya di bawah kan Gus, bahasa Medan aja lah aku ya Gus. Kalau awak tangan di bawah Gus, jangan sok-sokan seperti awak tangan di atas. Ya, kalau awak butuh gitu ya, jangan sok-sokan nggak butuh. Nggak butuh. Udah, yang penting harga diri. Ya, kiri aja Gus, udah kiri, terus ngarap iba sama mengharap belas kasihan orang gitu. Mulut jaga mulut jaga mulut ya. Jadi orang nggak muak, makin muak. Hidup masih dikasihani, tapi mulutnya lantam kayak kau. Cemana lah ya kan? Orang kalau hidup tuh susah, mulut tuh baik-baik lah, tingkah laku baik-baik. Jangan sok-sokan jadi orang yang kau pula yang macam tangan kau di atas. Soalnya kau open donasi kata pengacara kau itu kan karena Kak Agus, makanya dapat segitu. Kalau nggak karena Agus nggak mungkin dapat segitu. Contohnya gimana tentang yayasannya itu banyak dapat donatur. Makanya heran kalian kan yang dia bisa merawat banyak ODGJ, merawat anak-anak, belum lagi yang tak terlihat di seluruh Nusantara. Kau bisa kau rupanya open donasi tanpa orang itu. Cobalah, ngapain kau ributin lagi uang itu kalau memang karena kau nya open donasi itu banyak. Kau open donasi aja lagi pribadi, mungkin lebih banyak ya. Kan nggak ribut-ribut kau. Bisa kau entah kemana keliling dunia kau berobat. Kalau memang kau mau berobat kalau kau dapat duit, jangan-jangan aku yakin kali pun tak ada yang mengasih kau lagi, karena orang udah jerah. Gitu ya. Udah ya, itu tadi ya kata-kata hari ini untuk kau ya. Oke? Ya, lu saat ini masih ditempatkan di apartemen karena dianggap masih berguna, masih dianggap punya fungsi. Besok lusa, who knows? Kalau sudah tidak lagi berguna, ya dipindahin sama Jin Tomang. Tahu-tahu ada di penangkaran biawak gitu. String gitu, dipindah tugaskan di penangkaran biawak gitu sebagai umpan. Ingat Samion, di dunia ini kagak ada makan siang gratis. Sekali dua kali oke lah, dapat tumpangan makan, dapat tumpangan berak, bahkan juga mungkin dicebokin gitu. Tapi ingat, besok lusa, who knows? Tahu-tahu ada jin ifrit lewat, lu dipindahin ke penangkaran buaya, ke penangkaran biawak gitu kan, jadiin umpan gitu. Bareng koleganya lu yang sesama spesies yang langka dan hampir punah gitu.
Gua sih nggak ada maksud nakut-nakutin gitu ya. Nggak ada maksud, tapi ini sih umpama jikalau apabila dana donasi tersebut ternyata tidak diserahkan ke lu, dialihkan untuk fungsi yang lain gitu ya. Alamat dah. Iya. Alamat lo ditempatkan di pulau terpencil bersama dengan suku kanibal dan piaraannya. Kelar urusan lo. Iya, kelar urusan lo. Tanpa sisa, habis. Iya, disedot otaknya lu, kalaupun itu masih ada otaknya gitu. Tulang belulangnya lu tuh, jadi keset. Kulitnya lu, jadi selimut. Kalau masih bagus selimutnya. Tinggal pilih aja, lu mau ditempatkan di penangkaran buaya, penangkaran biawak, atau di pulau terpencil bareng suku kanibal dengan piaraannya. Tinggal lu pilih aja ntar gitu. Ya siap-siap aja gitu, ini siap-siap aja. Minimal lu punya pilihan gitu. Yang sabar ya. Yang membuat rumit itu adalah diri kamu sendiri, Gus. Awalnya kan kamu sudah sepakat kalau uang itu biarlah yayasan yang mengelola. Tapi ujungnya apa? Malah dilaporkan. Dan setelah dilaporkan pun Nopi masih berbaik hati mendaftarkan kamu ke rumah sakit untuk berobat, untuk operasi. Tapi kamu menolak. Dan ternyata alasannya nggak mau dioperasi di Indonesia, pengennya di Singapura. Tenopi itu masih berbaik hati loh, walaupun udah kamu laporkan masih mau mengobati kamu. Tapi kamu sendiri yang menolak. Setelah ada orang baik ya yang mau menolong kamu, mau membawa kamu ke Singapura, mungkin kamu lupa sama Tenopi. Tapi ternyata orang baik itu nggak jadi. Maunya kamu tetap aja dioperasi di Indonesia, di Jakarta. Dan sekarang pun nggak tahu ya kelanjutannya, entah udah operasi atau belum nih Agusnya. Mungkin karena batal ke Singapura, sekarang balik lagi. Pengen lagi donasinya, pengen lagi diurusin sama Tenopi. Agus sih pengennya Tenopi itu datengin Agus, terus bawa Agus berobat ke sana kemari, atau didaftarkan gitu. Kamu berharap dibantu sama orang yang sudah kamu laporkan. 17 kata lucu. Ampun Gus. Jadi sebaik nggak apa ya, susah. Karena Gus ini saran aja, Gus jangan terlalu banyak mendengarkan bisikan-bisikan goib loh Gus. Kamu itu terlalu gampang dipengaruhi. Jadi yang kasihan tuh kamu sendiri. Mungkin orang-orang lain ya senang lah, bisa naik namanya karena berdampingan dengan kamu. Kamu sendiri gimana? Sekarang kan penyesalan itu nggak datang di depan. Takutnya itu Gus. Takutnya kamu nggak bisa menerima keadaan kamu gitu. Mental kamu down lagi. Jadi udahlah, saya rasa udahlah, jangan menemui wartawan gitu. Jangan bicara di media sosial Gus. Kayaknya kalaupun mau susah. Gimana ya? Kasih saran pun ya susah, karena orangnya sebutnya tuh labil atau gimana ya. Kadang sekarang begini, besok beda lagi gitu loh. Jadi yang nggak tahu, bingung sendiri. Mau ngasih saran susah, karena bukan nggak ada orang-orang yang cerdas di samping Agus tuh banyak. Cuman terlalu banyak mengambil pendapat yang bingung lah. Terserah Gus